Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, kembali kita bersua untuk melanjutkan permenungan kita akan sabda Tuhan dalam masa Advent di tahun 2022 ini. Pada pertemuan kedua ini, kita akan mendalami subtema Allah hadir menyelamatkan semua manusia. Teks kitab suci yang akan kita dalami diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai dengan 21. Marilah kita satukan hati untuk memulai pendalaman iman ini sambil memohon pencerahan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk memahami firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, sikap egoisme dapat membawa manusia menjadi tidak selamat. Padahal Allah menghendaki semua manusia selamat dan Ia telah menunjukkan kehendaknya itu dalam sejarah hidup manusia. Marilah kita mendalami firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai dengan 21 untuk bisa memahami kehendak Tuhan akan keselamatan manusia itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, untuk memahami firman di atas, marilah kita mencoba sedikit mengupas apa yang dimaksudkan oleh Yohanes dalam tulisannya tersebut. Tidak semua orang memahami Allah dengan cara yang sama, Bapak Ibu. Sebagai contoh, ada orang yang melihat Allah sebagai pribadi yang dekat dengan umatnya. Sedangkan yang lain menganggapnya sebagai pribadi yang begitu jauh dan asing. Ada juga orang yang merasa Allah itu hanya miliknya. Sementara yang lain, ada orang yang bahkan tidak percaya bahwa Allah itu ada. Di tengah segala pandangan yang bertentangan itu, siapakah Allah bagi kita? Perikop yang kita baca di atas diawali dengan kalimat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apa yang disampaikan Yohanes ini tentu mengejutkan para pembaca Injil Yohanes yang berbangsa Yahudi, Bapak Ibu. Karena mereka mungkin masih menganggap diri sebagai bangsa pilihan Allah.
Yaitu sebagaimana ada dalam kitab Ulangan bab 7 ayat 6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Namun, apakah dalam perjanjian lama kasih Allah hanya tertuju untuk bangsa Yahudi? Sebenarnya dalam perjanjian lama sudah terungkap bahwa Allah selalu mengasihi dunia dan rindu menyelamatkan seluruh umat manusia. Hal itu misalnya nampak dalam kitab Nabi Yesaya bab 65 ayat 1-2 yang mengatakan, Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya tersebut di atas kiranya menjadi dasar dari pemahaman Yohanes bahwa kasih Allah tertuju untuk dunia. Kasih Allah bukan hanya melulu milik bangsa Yahudi. Kasih Allah juga tertuju untuk bangsa non-Yahudi, Bapak Ibu. Dari hal itu bisa disimpulkan bahwa kasih Allah bersifat universal. Allah tidak pilih kasih. Kasih-Nya mencakup semua orang dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa, bahkan bagi orang berdosa. Bagaimana kemudian cara Allah mengasihi manusia? Allah mengasihi manusia dengan cara mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Injil Yohanes bab 3 ayat 16 berkata bahwa kita menuju kebinasaan. Namun, karena kasih Allah, kita tidak jadi binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal, Bapak Ibu. Kata melainkan di sini menandakan ada dua hal yang kontras. Kontras karena sebelumnya dikatakan kita menuju kepada kematian, sekarang kita berbalik menuju pada kehidupan. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, apa kemudian sikap yang bisa kita perbuat terkait dengan tema yang kita dalami dalam pertemuan yang kedua ini? Selain meninggalkan sikap egoisme untuk menjaga keharmonisan hidup bersama, kita juga harus melakukan perbuatan-perbuatan kasih, Bapak Ibu. Anak Allah yaitu Yesus Kristus datang ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Sebagai anak-anak Allah, sikap kita pun harus menunjukkan kehendak Allah tersebut. Oleh karena itu, dimanapun dan kapanpun kita berada, kita harus bersikap yang membawa kehidupan. Dan tidak boleh lagi menebarkan budaya kematian. Kita harus menjadi pribadi yang inklusif, Bapak Ibu. Terbuka. Mau bergaul dengan siapapun. Tidak membedakan orang berdasarkan suku, agama, ras, dan
status ekonominya. Kita mau berkolaborasi dengan orang-orang yang berkehendak baik guna membangun bangsa dan negara kita ini. Tersenyumlah dengan orang-orang yang Anda layani atau yang melayani Anda. Bahagiakan orang. Tolonglah mereka yang membutuhkan. Pujilah pekerjaan orang. Dan berilah makan bagi yang memerlukannya. Dengan melakukan hal itu, kita sudah menjadi bagian dari cara Allah untuk menyelamatkan dunia ini dan membuat kehidupan bersama menjadi semakin harmonis. Kepada perempuan yang tertangkap berbuat zina itu, Yesus Kristus bersabda, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, di akhir pendalaman ini marilah kita merenungkan hal-hal ini. Yang pertama adalah, apakah selama ini aku masih bersikap menghakimi orang lain? Maukah aku meninggalkannya dan bersedia membawa budaya kehidupan? Marilah kita berusaha dan berdoa agar Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu meninggalkan sikap yang membinasakan dan bersedia hidup dalam kebiasaan yang menghidupkan. Semoga Tuhan memberi kita kedamaian. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.